masih di Islam Itu Indah. Waktunya kita kembali membacakan pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islam Itu Indah. Kalau gitu langsung aja kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Belum baca udah panas dari Instagram hamba Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustadz, bagaimana kalau suami berhubungan badan dengan selingkuhannya? Terus suami memilih pelakor. Aku yang jawab. Jawab, boleh. Berarti suami itu sudah melakukan perzinaan. Nauzubillah. Kenapa? Seandainya sah, aman. Dan mohon maaf, kita berada di hukum negara Indonesia. Hukum negara Indonesia itu harus ada izin dari istri. Kalau mungkin maaf, hukum syariat aman. Iya, syariat aman. Aman, tapi hukum negara tidak aman. Maka dalam hal ini tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan dan tidak ada tolong-menolong dalam dosa, dan untuk itu menjaga diri dari kehinaan. Berarti maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan laki-laki seperti ini sudah menghinakan dirinya. Maka suami yang baik adalah minta izin. Suami yang baik tidak menzalimi, suami yang baik adalah memuliakan, dan suami yang baik adalah berlaku adil dengan pasangannya. Karena kenapa? Patokan baik tidaknya seseorang laki-laki itu, manusia itu, bagaimana perlakuannya pada keluarganya. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Ahmad kan, bahwa perintah Nabi adalah berbuat baiklah, dan aku lebih baik. Nah, berbuat baik pada keluarga kan? Patokan baik tidaknya manusia, bagaimana perlakuannya kepada keluarganya. Maka suami yang melakukan lebih memilih pelakor daripada istrinya, berarti dia sudah mohon maaf melampaui batas karena menghilangkan sesuatu yang baik. Karena bayangkan istri sudah memilih yang haram daripada yang halal. Nauzubillah min dzalik. Nah, kalau gitu kita lanjutin lagi Ustaz Ahmad kan. Apa yang harus dilakukan dari istrinya ini nih? Nauzubillah min dzalik. Maka yang harus dilakukan oleh seorang istri adalah yang pertama, dia bersabar memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian minta petunjuk kepada Allah. Kalau memang sekiranya dia masih mau menerima dan memaafkan kesalahan suaminya, maka ini adalah beroleh pahala yang besar. Tapi kalau tidak, maka istri bisa mengajukan khulu ya, atau menggugat cerai kepada pengadilan. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan di dalam permasalahan ini. Ya, ini buat para laki-laki yang selingkuh, nauzubillah ya. Yang pertama udah dapat dosa, yang kedua dapat penyakit, ganti-ganti pasangan. Tadi ada amalannya, mungkin doanya nih buat ibu tadi nih, biar diingatkan lagi supaya paling enggak nih lebih menenangkan hati, dan juga suaminya insya Allah sadar. Maka buat istri yang suaminya selingkuh atau bahkan sampai melakukan perzinahan dengan perempuan lain, maka perbanyak dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bangun di sepertiga malam, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesabaran, kekuatan, ketabahan dengan doa yang kita membaca semampu kita apa saja. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kita inginkan. Maka insya Allah ini akan lebih mengena ya untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jadi buat ibu ya, Masya Allah yang barusan berikan pertanyaan ini, banyak-banyak berdoa, bangun di sepertiga malam. Nah, minta sama Allah Subhanahu wa taala ya, bagaimana caranya supaya Allah ini yang Maha membolak-balikan hati ini, minta suaminya dikembalikan lagi. Bacakan Al-Fatihah 41 kali sesudah asar. Dan pada saat ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus supaya suaminya kembali padanya. Karena ada anak-anak, ada keluarga. Iya, udah nangisnya. Nangisnya. Kita tapi emang benar kita nih kayak ngerasa begini-begini nih, aduh harus segera diselesaikan. Nah, buat jamaah Islam Itu Indah yang ada di rumah, yuk sama-sama sekarang waktu kita mendengarkan muhasabah yang dibawakan oleh guru kita Ustaz Syam, dilanjutkan doa yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Ahmad Khan. Tafadhol Ustaz Syam. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. Allah mengajarkan kita sebuah doa yang sangat indah redaksinya dalam Al-Quran, agar berharap agar pasangan kita dan keturunan kita menjadi penyejuk mata kita, yang senantiasa membuat kita menangis terharu, menangis bahagia, kebahagiaan yang sangat besar, yang sangat tinggi ketika melihat pasangan dan anak-anak kita mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita imam bagi orang-orang yang bertakwa.
Sedikit pengingat untuk kita semua, masih mengingat-ingat kebaikan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kejadian Fathu Makkah, pada kejadian pembebasan kota Makkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, tentu saja mereka sangat merindukan kota Makkah. Karena banyak di antara mereka yang kembali ke kota Makkah dalam kejadian Fathu Makkah ini adalah mereka orang Makkah. Lalu ternyata ketika selesai kejadian Fathu Makkah, mereka pun kembali bercengkrama dengan orang-orang yang akhirnya pada saat itu tunduk takluk terhadap ajaran Islam. Mereka masuk Islam, mereka bercengkrama, mereka reuni bersama, kerinduan yang sangat besar di antara mereka. Namun ternyata dicari-cari baginda Nabi SAW kemana? Di mana Nabi SAW? Ternyata Nabi SAW sedang mendirikan tenda. Tendanya di mana? Ternyata tenda baginda Nabi SAW beliau dirikan di Ma'la. Di mana itu? Di area pekuburan. Kuburan siapa yang ada di sana? Nabi SAW mendirikan tenda di samping kuburan istrinya tercinta, Ibunda Khadijah. Lalu Nabi berbicara di sana. Nabi curhat ke sana. Wahai istriku, betul apa yang kau pernah bicarakan, bahwa Allah akan mensukseskan agama ini. Maka subhanallah, di sini kita lihat bagaimana Ibunda Khadijah menjaga dirinya, amalan-amalannya, agar Nabi SAW menjadi seorang laki-laki yang senantiasa mengingatnya. Tidak ada satupun kekurangan yang pernah disebutkan Nabi SAW mengenai Ibunda Khadijah. Kenapa? Karena begitu sempurnanya beliau mendampingi baginda Nabi SAW. Semoga seluruh jamaah di rumah bisa belajar daripada tema hari ini agar menjadi seorang wanita yang dimuliakan dan dihargai oleh suaminya. Kalaupun misalnya ada suami yang tidak bersyukur, maka itu adalah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan naimin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal ma'bud kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ziyaratan fid din wa barakatan fil umur wa sihatan fil jasad wa sihatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa syahadatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut wa afwan indal hisab wa amanan azab wa nasiban minal jannah warzuqna nadhara ila wajhikal karim warzuqna syafa'atan nabil amin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif baina qulubina, ya Allah satukan hati kami. Wa aslih dzata bainina, damaikanlah urusan kami. Amin. Wa najina minal qaumidz zalimin, dan selamatkan kami daripada golongan orang-orang zalim. Allahumma barik lana fi auladina, ya Allah berikan keberkahan untuk anak-anak kami, wa azwajina dan pasangan kami, wa dzurriyyatina dan anak cucu keturunan kami. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tahrimna khair ma indaka li syarri ma indana fadlan wa ihsana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud, aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'asiyatik wa bi fadlika aman siwak. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tahrimna khair ma indaka li syarri ma indana fadlan wa ihsana. Allahumma barik lana fi auladina wa la tadarrahum wa fiqna wa fikum li ta'atika warzuqna birrahum. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah, alhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan dari guru-guru kita hari ini dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bi